Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sedang melakukan evakuasi terhadap ibu-ibu yang ada di RT. Puluhan rumah dan ratusan tambak udang dan ikan di Lampung Timur terendam banjir rob. Ya, ini kondisi pantai di Desa Pasir Sakti masih bertahan di rumah. Ini kondisi salah satu rumah warga yang banjir sudah mulai surut. Pasangan suami istri yang memiliki senjata api ditangkap saat sedang pesta narkoba di sebuah kamar kos di Tanggamus. Banyak diprotes, harga singkong malah kian anjlok. DPRD bentuk panitia khusus atasi harga singkong murah. Monggo Surabaya nyecek. Titik. Ini. Nah, ini mudah-mudahan sih cepat surut. Kalau surutnya cepat, tapi besok masih ada lagi susulan karena ini puncaknya nanti. Permukiman pesisir di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur terendam banjir rob dampak meluapnya air laut. Lebih dari 50 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga hampir setengah meter. Ini kondisi salah satu rumah warga yang banjir sudah mulai surut. Banjir rob juga nyaris melumpuhkan aktivitas warga akibat jalan desa ikut terendam banjir hingga tidak bisa dilewati motor dan mobil. Untuk sementara, warga beraktivitas dengan berjalan kaki. Polisi dan tentara di lokasi membantu menyelamatkan barang perabotan warga untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Para warga korban banjir membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Kurang lebih 50 rumah dan saat ini tidak ada korban jiwa. Untuk masyarakat saat ini sedang membersihkan rumah masing-masing dengan menggunakan alat seadanya. Saya selaku Babin Kaptipmas Desa Labuhan Ratu memohon mewakili masyarakat Dusun Muara Belukang, memohon kepada Forkopimda Lampung Timur agar dapat membantu masyarakat Dusun Muara Belukang yang terdampak banjir rob agar dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan, Komandan. Evakuasi Pak di Pak, mungkin di tempat. Selain merendam permukiman, banjir rob juga merendam lebih dari 300 tambak ikan dan udang di Pasir Sakti. Pemiliknya berjuang keras menyedot air banjir dengan mesin Alkon untuk dibuang ke sungai supaya ikan dalam tambak atau kolam tidak lepas. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Warga yang masih bertahan di rumah. Bu, mau kemana? Kira ngungsi. Banjir rob yang merendam permukiman pesisir di Kelurahan Kangkung dan Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung belum surut. Banjir justru meninggi saat malam hari dan sedikit surut saat siang. Seperti terpantau pada Senin malam, ketinggian banjir yang merendam rumah dan jalan mencapai hampir setengah meter. Warga kemudian bergegas menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat lebih aman. Sering kebanjiran terus ya, kerugiannya paling perkakas rumah tangga kena air laut terus gitu. Bukan nggak terjadi lagi namanya, kalau udah gejala alam kita pasrah, yang penting kan insya Allah semuanya kondusif. Alat tidur, alat masak itu Pak. Makanan yang kita ajar Pak, bantuan apa-apa lah. Tentara yang siaga di lokasi membantu warga yang rumahnya terendam banjir. Beberapa lansia juga terpaksa digotong untuk dibawa ke rumah warga lain yang tidak terendam banjir. Menurut petugas, banjir rob di Kecamatan Bumi Waras telah terjadi sejak awal Desember lalu, namun terparahnya baru sekitar 5 hari terakhir. Untuk banjir rob sendiri sudah berjalan sekitar 5 hari. Jadi untuk kerugian sendiri itu lebih ke perabotan rumah tangga masyarakat yang terendam.
Untuk harapannya ya kita berdoa mudah-mudahan banjir rob ini cepat surut sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kemudian ke depan mungkin kita bersama-sama dengan masyarakat ya mungkin mencari solusinya. Banjir rob di kampung pesisir Bandar Lampung dipicu Laut Pasang. Meski telah terjadi lebih dari setengah bulan, namun menurut warga belum ada bantuan apapun dari pemerintah kota Bandar Lampung. Warga berharap Pemkot Bandar Lampung memberi bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan kepada para korban banjir rob. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Oh segitu ya. Pasangan suami istri ditangkap saat sedang pesta narkoba jenis pil ekstasi di sebuah kamar kos di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Selasa siang. Tersangka bernama Rasdam dan istrinya Vivi Kurnia yang merupakan warga Gading Rejo Pringsewu. Dari kamar tersangka, polisi menyita setengah butir pil ekstasi, sisa pakai, dan 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 3 butir pelurunya. Oleh polisi, kedua tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Tanggamus. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka Rasdam diduga adalah bandar ekstasi yang sengaja merantau ke Tanggamus untuk menjual narkoba. Sebelum ditangkap, tersangka telah menjual puluhan butir pil ekstasi ke seorang bandar daerah ini berinisial MZ, dan ekstasi sisa dagangannya kemudian dipakai sendiri bersama istri. BB ya, barang bukti setengah butir ekstasi dan senpi rakitan dengan amunisi 3 butir amunisi. Itu yang bisa kita amankan. Berikut ada buku rekening dan ATM. Terkait senpi ini didapat dari mana? Kalau penuturan dari R tersebut bahwa senpi tersebut dari Mesuji, didapat dari Mesuji. Beli lah? Ya, beli 1.500.000. Narkoba dan senjata api ilegal milik tersangka dibeli dari seorang bandar besar di Mesuji yang kini masih buron. Akibat perbuatannya, tersangka Rasdam terancam hukuman 20 tahun penjara dan istrinya yang terlibat terancam 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Impian Sahdin Nahwi untuk jadi kepala desa dalam Sukananti, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat selama 2 periode sirna. Setelah habis masa jabatannya yang pertama sebagai kepala desa, Sahdin justru harus duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung akibat tersandung kasus korupsi dana desa tahun 2017. Dalam pengakuannya terdakwa, uang hasil korupsi itu akan dipakai untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa. Namun sidang mengungkap kerugian negara sebesar 261 juta rupiah dari anggaran total 1,2 miliar rupiah. Modus terdakwa adalah memanipulasi laporan pembangunan gedung PAUD, septic tank, instalasi listrik gedung PAUD, dan permodalan badan usaha milik desa atau BUMDes. Terdakwa Sahdin Nahwi bin Awalin selaku Perhatin Sukananti, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat tahun 2017 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah itu Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Barat yang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini. Pada sidang tersebut tidak ada upaya menyanggah dari terdakwa atas tuduhan yang dibacakan oleh jaksa. Sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.